Kalau Paskah gitu ya, saya suka perhatikan itu pasti biasanya lombanya itu telur atau mungkin kelinci gitu ya, atau mungkin kadang-kadang kayak hunting egg gitu ya, memburu telur dan sebagainya. Nah sebenarnya apa sih sebenarnya? Ya, Yesus Kristus yang kita rayakan pada Paskah ini, kita peringati ini adalah Dia bangkit dan hidup selamanya. Inilah sumber dasar iman kita. Gitu ya, kita kalau hari Paskah kita sering banyak dapat ucapan gitu ya di handphone kita, di WhatsApp kita, di media sosial gitu ya. Happy Easter gitu ya, Happy Passover gitu ya, atau ada juga yang biasa aja, Selamat Paskah gitu ya. Nah ini sebenarnya ada bedanya atau sama sih sebenarnya? Halo semuanya, selamat datang di acara podcast Sekolah Dian Harapan dan Mogot. Di edisi kita di bulan April ini kita akan banyak banget ngobrol mengenai tema Paskah ya. Dan perkenalkan, saya Mr. Andi. Saya hari ini di dalam obrolan kita mengenai Paskah saya nggak sendirian. Saya ada bersama-sama dengan dua rekan saya yang luar biasa, yaitu ada Miss Lina dan juga ada Pak Ang. Silakan, mungkin Miss Lina bisa menegur, menyapa mungkin teman-teman yang lagi lihat nih. Halo, selamat Paskah ya. Nama saya Miss Lina Tejo. Saya mengajar sebagai guru Biblical Studies kelas kecil, kelas 1 dan 2 SD. Oke, ya kalau saya Mr. Ang Daniel, saya saat ini mengajar sama dengan Miss Lina, mengajar Biblical Study untuk grade 7 dan grade 8. Thank you Pak Ang dan juga Miss Lina ya. Hari ini kita bakalan ngobrol nih ya mengenai Paskah. Banyak banget nih yang kita mau obrolin nih ya. Nah, buat kalian nih, buat kita semua deh ya, yang selama ini mungkin berpikir kalau Paskah itu tuh selalu kaitannya tuh dengan telur. Telur diwarnain gitu ya, atau telur dihias dan sebagainya gitu. Nah, tapi yang kita pengen tahu adalah sebenarnya apa sih Paskah itu gitu ya. Dan kalau kita mungkin sama-sama tahu, kita tahu ada namanya Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan juga Minggu Paskah. Nah, hari ini kita mau coba ya bahas satu-satu nih ya. Nah, menurut Miss Lina, Kamis Putih dan juga Jumat Agung itu apa ya, Miss Lina ya? Jadi Kamis Putih dan Jumat Agung merupakan satu rangkaian ya sampai dengan nantinya kebangkitan Kristus gitu ya. Pada saat kita merayakan Kamis Putih, kita itu mengingat apa yang Kristus lakukan buat kita sebelum dia nantinya ditangkap, dia nantinya disalibkan. Jadi pada momen ketika Yesus membasuh kaki murid-muridnya, biasanya itu dirayakan pada saat Kamis Putih, kita diingatkan tentang bagaimana Yesus, dia adalah Allah, tetapi dia mau datang ke dunia ini bahkan untuk melayani. Gitu ya. Jadi kita diingatkan, kita dipanggil bukan untuk maunya dilayani, tapi melayani. Bahkan Yesus pun dikatakan dia memberikan dirinya untuk keselamatan manusia, gitu ya. Sedangkan Jumat Agung adalah momen ketika Yesus kemudian mati di atas kayu salib, berkorban bagi setiap kita. Nah, itu menjadi peringatan yang sangat penting bagi kita orang-orang Kristen. Wah, menarik ya. Jadi satu hal nih yang saya tangkap ya, Kamis Putih itu mengingatkan kita mengenai bagaimana kita mau melayani ya. Sebagai mana kita lihat Tuhan mau melayani gitu ya, mencuci kaki murid-muridnya, kita diajarkan bagaimana kita bisa punya hati untuk melayani, bukan dilayani gitu ya. Dan kalau Jumat Agung pastinya kita tahu ya, di mana hari di mana Tuhan Yesus mati di kayu salib gitu ya buat kita. Nah, untuk Pak Ang nih, Sabtu Sunyi sama Minggu Paskah itu apa nih Pak maknanya buat kita? Oke, ya sesuai dengan namanya Sabtu Sunyi ya. Memang Alkitab juga mungkin hanya satu bagian Alkitab yang menuliskan tentang peristiwa kesunyian ini, gitu ya. Kalau kita pahami secara sederhana, untuk dari sisi kondisi murid-murid waktu itu kan dalam keadaan mungkin bahasa sekarang galau, ya karena guru mereka sudah mati, ya. Terus mereka juga dalam kondisi yang tidak ada lagi leader, ya. Tapi di satu sisi kita melihat bahwa Sabtu Sunyi dalam segala keheningan membuktikan bahwa memang Yesus sungguh-sungguh mati.
Ya, karena ini pun ada yang mengatakan Yesus itu mati nggak secara sungguh-sungguh dan lain sebagainya. Dan satu hal yang menarik bahwa di dalam Sabtu Sunyi ini sendiri, di dalam keheningan, ya ada sebuah hal yang luar biasa sebetulnya sedang dipersiapkan. Ya, yaitu di dalam keheningan mujizat besar akan terjadi. Oh. Ya, yang itu yang kita peringati dengan Paskah. Ya, dengan Paskah itu sendiri, di mana satu hal yang menarik ini mungkin sebelum kita membahas hal-hal yang lain, bahwa Paskah ini Rasul Paulus dengan tegas mengatakan ini adalah fakta sejarah. Ya, di mana di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 13 sampai ayat yang ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-8, Rasul Paulus mengatakan bahwa peristiwa kebangkitan Yesus adalah satu penggenapan kitab suci. Di situ dikatakan oleh Rasul Paulus, Yesus yang mati, dikuburkan, dan bangkit sesuai kitab suci. Bahkan lebih lanjut nih, Mr. Andi, ya, lebih lanjut dikatakan oleh Paulus bahwa apa itu bukan halusinasi. Ya, karena dikatakan apa? Dia menampakkan diri kepada Kefas, dia menampakkan diri kepada 500 orang sekali, 500 orang yang saat itu masih hidup. Ya, jadi berarti kan sebagian besar masih hidup, walaupun beberapa, ya. Dia juga kepada Yakobus menampakkan diri dan kepada Rasul Paulus. Bahkan gampangnya begini, kalau kamu nggak percaya, silakan cross check. Ya, kalau kita melihat interval antara kebangkitan Yesus dengan pernyataan dari Paulus ya ini, ya kira-kira hanya dalam hitungan 3-5 tahun, berarti masih sesuatu yang fresh. Ya, dan kalau kita melihat juga lebih lanjut nih, sorry Mr. Andi, ya. Kalau kita lanjutkan, Rasul Paulus di pasal yang ke-15 ini mengatakan apa? Esensi dari kebangkitan Kristus adalah satu, ya, itu adalah sumber iman kita. Kalau tanpa kebangkitan, sia-sialah percayamu. Bahkan dia katakan apa? Aku juga bohong, karena memberitakan sesuatu yang bohong. Nah, bahkan dikatakan apa? Dalam 1 Korintus 15 ayat 17-18, sia-sia. Ya, saya, Miss Lina, Mr. Andi, atau yang menyaksikan tayangan ini, ya, percaya kepada Tuhan, karena itu bohong. Dan di dalam perenungan saya, satu hal yang menarik, ada satu insight yang kembali mengingatkan saya. Kebangkitan Yesus adalah yang memungkinkan kita mempunyai perjanjian baru. Wah, puji Tuhan, ya. Ya, karena apa? Kalau sampai Yesus hanya lahir, melayani, menderita, mati, tidak ada yang memulihkan, tidak ada yang meminta. Rasul Paulus pun tidak tulis surat, ya, karena mati pada dasarnya. Ya, dan satu hal yang perlu digarisbawahi, kalau kita baca Alkitab, banyak juga yang sudah dibangkitkan, Miss Lina, ya, di perjanjian lama, perjanjian baru. Tapi ingat, mereka sama seperti kita, manusia bangkit ya mati lagi. Tetapi ya, Yesus Kristus yang kita rayakan pada Paskah ini, kita peringati ini, adalah Dia bangkit dan hidup selamanya. Inilah sumber dasar iman kita. Nah, itu yang mungkin ya yang bisa saya diskusikan. Great banget, ya. Jadi satu hal yang saya tangkap nih, untuk yang namanya Sabtu Sunyi, itu berarti tadi saya tangkap ada dua hal gitu ya. Sabtu Sunyi, namanya aja sunyi, jadi kayak ada kegalauan ya, kayak lagi sendu gitu ya, karena Tuhan Yesus kan mati gitu ya. Dan satu hal yang saya tangkap juga, Sabtu Sunyi itu adalah hari dimana penantian untuk mukjizat itu ya. Maksudnya dimana Tuhan besok akan bangkit kan sebenarnya. Dan satu hal yang saya tangkap juga di Paskah, di hari Minggunya itu adalah bagaimana Tuhan sendiri itu bangkit, dan tidak seperti orang-orang yang dibangkitkan, tapi Tuhan bangkit dan Dia hidup selama-lamanya. Wow, luar biasa ya. Keren banget nih Pak Ang dan juga Miss Lina. Nah, sekarang nih kita mau coba diskusi, kita mau ngobrol lagi. Jadi gini nih, kan kadang-kadang kayak saya ya, atau mungkin teman-teman semua yang nonton gitu ya, kita kalau hari Paskah, kita sering banyak dapat ucapan gitu ya, di handphone kita, di WhatsApp kita, di media sosial gitu ya. Happy Easter gitu ya, Happy Passover gitu ya. Atau ada juga yang
biasa aja, Selamat Paskah gitu ya. Nah ini sebenarnya ada bedanya atau sama sih sebenarnya kalau Happy Easter atau nggak Happy Passover gitu? Silakan, Miss Lina. Ya, oke. Bahasa Indonesia. Oke. Sebenarnya di dalam bahasa Indonesia tidak ada perbedaan antara apa seperti bahasa Inggris ya, Passover atau Easter. Gitu ya. Kalau di dalam bahasa Indonesia memang menggunakan kata Paskah, baik itu yang ada di Perjanjian Lama maupun yang ada di Perjanjian Baru, gitu ya. Nah, tetapi di dalam bahasa Inggris memang ada perbedaan, gitu ya. Jadi jika seseorang ya khususnya ketika berkomunikasi di dalam bahasa Inggris, ketika mengatakan tentang Passover, maka konotasinya atau dia akan berpikir tentang pekerjaan Allah yang Allah lakukan bagi orang Israel pada saat mereka keluar dari tanah Mesir. Bagaimana Allah itu melewatkan, gitu ya, Passover, gitu ya, dari tulah yang seharusnya ya kalau Tuhan tidak melewati itu ya mereka anak sulungnya akan mati, gitu ya. Tetapi puji Tuhan mereka dilewatkan, bahkan mereka dibebaskan dari perbudakan dari Mesir, gitu ya. Nah, sedangkan kalau orang berkata tentang Easter, memang saat ini orang berpikir itu berbicara tentang kebangkitan Kristus, gitu ya. Nah, terlepas dari sejarah atau budaya yang melatar belakangi kata-kata Easter itu, tetapi bagi saya ya sebenarnya kita tidak perlu terlalu memperdebatkan antara Passover dan Easter, gitu ya. Kenapa? Karena sejauh kita bisa memaknai itu dengan tepat, itu tuh indah, gitu ya, yaitu bahwa kita memaknai kebangkitan Kristus yang sudah akhirnya membuat kita diselamatkan dari hukuman dosa dan kita akhirnya menjadi manusia baru, gitu ya. Nah, tetapi memang Passover ya, penggunaan kata Passover itu memiliki makna teologis yang lebih kuat dan dalam dibanding Easter. Kalau Easter tuh lebih ya casual, gitu ya. Orang ketika mengucapkannya, gitu ya, lebih casual, gitu ya. Saya pikir maksudnya kita tahu walaupun itu Passover itu berkata tentang Perjanjian Lama, tetapi kita percaya bahwa apa yang dinyatakan di dalam Perjanjian Lama yaitu Passover itu merupakan tipologi dari apa yang Kristus akan kerjakan, gitu ya. Dan kita mengimani bahwa ketika kita mengatakan Passover pun itu berarti kita tahu bahwa itu berbicara tentang kebangkitan Kristus, gitu ya. Nah, dan itu bukan berarti kita menolak kata Easter ya. It's okay kita mengatakan Happy Easter, gitu ya, sejauh kita memiliki pemahaman yang benar tentang Easter itu sendiri, gitu ya, yaitu bahwa Kristus telah bangkit, dan bukan hanya bangkit, bagaimana kita juga bisa bangkit menjadi manusia baru, hidup di dalam Kristus. Oke. Satu hal yang saya tangkap ya Bu, berarti sebenarnya kalau kita bilang Happy Easter itu nggak masalah, gitu ya. Tapi kalau misalkan Happy Passover itu mungkin maknanya lebih teologis ya, lebih secara teologis, lebih kuat, lebih dalam, gitu. Karena kan kalau tadi Ibu Lina bilang dilewatkan, gitu ya, Passover kan dilewatkan. Jadi ya sama seperti esensinya ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, itu artinya adalah kita yang berdosa, kita di Passover kan, gitu ya, dilewatkan. Betul, yang hukuman dosa yang harusnya buat kita itu dilewatkan, gitu ya. Karena sudah ditanggung oleh Kristus sendiri, gitu. Jadi dia membebaskan kita dari perbudakan dosa. Wah, keren banget. Dari Pak Ang nih, ada tambahan nggak? Udah cukup jelas. Ya udah cukup jelas ya. Oke. Ya memang kita yang bahasa Indonesia itu lebih aman. Selamat Paskah ya. Dan mungkin di gereja juga karena mungkin ada ini, mereka mengatakan jadi bukan Minggu Paskah, Minggu Kebangkitan. Ada juga yang pakai itu. Tapi poin yang menarik nih Mr. Andi ya, yang tadi disampaikan bahwa bukan berarti yang mungkin
cenderung ke Passover karena ada penjelasan teologis yang lebih mendalam dan Easter itu gitu ya. Tapi yang saya mengutip apa yang dikatakan kembali kepada Rasul Paulus dalam 1 Korintus 10 ya, janganlah itu dijadikan batu sandungan. Maksudnya jangan karena kita memahami ini, oh ini lebih teologis, kita misalnya tanda petik membuli yang Easter apa sih gitu loh. Oh dia baru ini, kembali kepada pemahaman kita ya seperti yang Miss Lina katakan. Jangan karena kita karena masalah mana yang lebih pas segala macam, karena masing-masing kan ada. Yes. Khusus kalau anak-anak di rumah misalnya. Kalau dibilang happy Passover, ngerti nggak? Apaan itu? Iya kan? Kalau happy Easter mungkin lebih cepat gitu lah ya. Nah ini yang perlu kita pahami sama-sama, bukan untuk saling menganggap ini lebih superior, lebih oke segala macam. Ini enggak. Tapi kembali yang Miss Lina katakan, ya jangan karena ucapan ini kita melupakan esensi. Ya justru ya dari upacara-upacara ini atau momen-momen ini, esensinya apa? Tuhan Yesus yang sudah mati menebus dosa kita. Bagi kita yang mau bertobat percaya, itu seperti lambang Paskah kan ya, ada darah ya, yang bagi yang ada lambang darah dilewatkan. Seperti itu Mr. Andi. Wow, keren banget ya. Jadi paling nggak satu hal nih ya buat teman-teman semua yang menyaksikan ya. Jadi jangan lagi berdebat mana yang benar mana yang enggak gitu ya. Tapi yang penting adalah maknanya gitu ya. Ketika kita mengatakan Happy Easter atau nggak Happy Passover, kita tahu bahwa kita mengacu kepada kebangkitan Kristus sendiri dalam hari Paskah gitu ya. Dan mungkin kedepannya saya pikir lebih aman kita pakai aja bahasa Indonesia ya. Selamat Paskah. Ya nanti tinggal ada yang nanya nih Mr. Andi nih, ini mau yang mana nih, yang mau Passover atau yang kayak Easter? Pokoknya Paskah gitu ya. Iya. Thank you. Nah, sekarang kita mau ke pertanyaan berikutnya nih, Miss Lina dan juga Pak Ang ya. Nah, kadang-kadang kan kalau misalkan di Natalan kan kita punya simbol ya, atau kadang-kadang kita tuh suka kalau Natal apa sih? Identiknya gitu ya. Identiknya adalah ikonnya. ya. Di mana-mana Santa Claus gitu ya, kaos kaki dan sebagainya. Sama pohon Natal Sama misalnya. pohon Natal. Ya. Nah, tapi kalau Paskah gitu ya, saya suka perhatikan itu pasti biasanya lombanya itu telur atau mungkin kelinci gitu ya, atau mungkin kadang-kadang kayak hunting egg gitu ya, memburu telur dan sebagainya. Nah, sebenarnya apa sih sebenarnya memburu telur dan juga kelinci ini dari mana ini sebenarnya? Silakan. Oke, ya ini menarik ya. Nah ini kan kembali begini ya. Ini sebetulnya ada kisah-kisah kisah yang memang terjadi dalam sejarah atau sudah menjadi tradisi yang mungkin diadopsi di dalam ya pemaknaan Kristen. Nah, contoh misalnya kalau telur itu kan sebetulnya kalau latar belakangnya ada hubungan dengan Easter ya Miss ya. Nah, itu ada hubungannya dengan Easter ya. Jadi poinnya adalah ya itu ingin sebetulnya telur itu kan lambang kehidupan. Lambang kehidupan. Ya, jadi diberikan makna baru. Yesus itu sumber kehidupan. Nah, kalau kelinci ini bukan merek brand yang sono ya Mister ya, bukan merek brand yang sono. Ya, kelinci itu kan sumber kesuburan ya Miss ya. Nah, sumber kesuburan tuh karena anak pinaknya banyak tuh Pak. Anak pinaknya banyak dia. Nah, itu kan juga masalahnya ada pemaknaan kita hidup berlimpah di dalam Tuhan. Itu ada pemaknaan. Sama seperti misalnya ya kembali ke Mister Andi. Kalau di Natal itu misalnya ya, apakah Yesus lahir ada pohon cemara? Kan ada meaningnya yang diberikan pemaknaan. Mungkin Miss Lina bisa lebih ini nih, karena Miss Lina kan yang berkecimpung di anak-anak ya. Kalau saya ya mungkin seperti itu ya. Gimana Miss Lina? Silakan. Memang di dunia Barat ya, karena itu terkait dengan tradisi. Konteksnya mereka duluan gitu ya. Dulunya sebelum mereka menjadi seorang Kristen, mereka punya kebiasaan-kebiasaan dan tradisi. Dan itu berkaitan dengan telur, berkaitan dengan kelinci gitu ya. Karena itu berkaitan dengan mungkin penyembahan yang dulunya keyakinan mereka ya. Betul, yang mereka percaya dulunya. Tetapi ketika mereka menjadi Kristen, ada pemaknaan baru yang coba mereka buat ya lewat kelinci maupun telur itu gitu ya. Tetapi saya pikir begini,
kalau kelinci memang agak terlalu jauh gitu ya. Dan kita jarang juga ya kalau kelinci ya kayaknya jarang ya Mr. Andi ya. Tapi memang kalau telur, kalau di konteks Indonesia masih ada digunakan juga untuk mengingatkan kita tentang kehidupan yang baru. Ya, tetapi sebenarnya sama seperti yang Mr. Ang tadi sampaikan ya. Kalau anak-anak ya, khususnya kalau saya di bagian anak-anak gitu ya. Kalau anak-anak bisa memahami ya, misalnya ketika kita ada kegiatan yang berhubungan dengan telur Paskah, kemudian kita diingatkan kenapa sih saat ini kita menggunakan telur, dan kalaupun tidak ada telur it's okay ya, tidak masalah. Bukannya ya. utama ya Miss ya. Oke. Nah, kita bisa menjelaskan tentang kehidupan yang baru di dalam Kristus gitu ya. Telur menggambarkan sebuah kehidupan dan kehidupan yang Tuhan sudah berikan kepada kita ya. Betul. Ketika kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, kehidupan yang baru itu kita hayati. Tetapi kalau misalnya itu membuat anak-anak itu akhirnya akan fokus kepada telurnya. Nah, ini masalah. Ini masalah ya. Saya pikir lebih baik mencari aktivitas-aktivitas yang lain yang membuat mereka bisa fokus kepada apa yang Kristus kerjakan di dalam hidup mereka, dan mereka lebih bisa memaknai itu ya, memaknai peristiwa Paskah itu dengan lebih tepat gitu. Jadi kita perlu lihat gitu ya dalam konteks kita masing-masing, apakah itu akan menjadi hal yang membingungkan bagi anak-anak dan akhirnya malah nggak jadi berkat ya. Malah anak akhirnya fokus kepada itu gitu ya, kepada telur itu sendiri gitu ya. Tetapi yang paling penting kita memberikan makna penjelasan yang tepat kepada anak-anak sehingga mereka bisa menghargai karya Kristus dan hidup bagi Kristus. Itu yang paling penting. Wow, ini Mr. Andi mungkin ya cukup lengkap nih, emang pakarnya anak-anak. Nah, mungkin yang bisa saya sampaikan begini ya, ini menambahkan atau ya dengan bahasa yang sederhana. Ya, karena Paskah identik dengan telur, ya. Ya, mungkin pesan dari saya adalah jangan kita mencari, memburu, menemukan telurnya, tapi nggak menemukan Yesus yang bangkit. Wow. Ya, karena itu intinya, Yesus yang hidup, Yesus yang bangkit. Nah, jangan apa? Kita fokusnya ke telur, fokusnya ke aktivitas. Ini tanggung jawab ya kita semua yang lebih dewasa juga tentunya ya, sebagai guru, sebagai orang tua di rumah memberikan pemahaman itu. Ya, pencerahan banget nih ya buat saya pribadi ya, dan juga pasti buat teman-teman yang menyaksikan gitu ya, bahwa selama ini telur itu apa sih? Rupanya adalah sumber kehidupan gitu ya. Jadi pada saat simbol ya, simbol dari kehidupan itu sendiri. Jadi setelah Kristus mati, di situ menjadikan kita hidup gitu ya. Nah, satu hal yang saya tangkap gitu ya. Dan kalau berbicara mengenai kelinci, saya juga tadi dapat pencerahan gitu ya. Oh, rupanya ada cerita situ kesuburan gitu ya. Jadi keberlimpahan gitu ya. Wow, ini satu makna yang memang dalam, tapi kadang-kadang kalau kita salah untuk menyikapinya, akhirnya bener kayak tadi kata Pak Ang, fokusnya hanya ke telur ya, Miss Lina. Akhirnya pada saat anak-anak ke gereja, Ma, saya nggak dapet telur. Nggak dapet Yesus dong. Nggak dapet Yesus yang bangkit. Ya bukannya Paskah bukannya sukacita jadi sedih kan. Pas pulang telur nih Ma ya. Akhirnya sedih ya, nangis dan sebagainya. Oke ya, jadi anak-anak yang nonton nih, atau mungkin juga untuk setiap orang yang nonton gitu ya, kita jadi memahami ya bahwa Paskah jangan cuma fokus kepada ornamennya, tetapi yuk kita menemukan Kristusnya gitu ya. Setuju. Ya. Nah, terakhir nih Pak Ang dan juga Miss Lina ya, kalau kita berbicara mengenai Paskah, pastinya kita harus tahu makna terdalam gitu ya dari Paskah itu sendiri, dan juga apa sih yang bisa kita refleksiin gitu ya terkait dengan Paskah ini. Mungkin dari Miss Lina dulu, apa nih yang bisa kita refleksi? Secara pribadi tahun ini ketika saya merayakan Paskah gitu ya, minggu ini seminggu Paskah itu tuh cukup lengkap gitu ya. Saya ikuti mulai dari malam Getsemani atau Kamis Putih gitu ya, sampai Jumat Agung. Di hari Sabtu ada waktu untuk ikut doa pagi di gereja juga. Hari Minggu ikut ibadah Paskah gitu ya. Saya pikir ada pertanyaan yang muncul dalam pikiran saya gitu ya. Sudah berapa kali saya merayakan Paskah?
Dan ketika saya merayakan Paskah, saya mengingat apa yang Kristus lakukan buat saya, seharusnya nggak membuat saya berhenti sampai di situ, gitu ya. Tetapi apakah saya rindu untuk hidup bagi Tuhan? Ya, sudah sejauh mana saya itu menghayati karya Kristus itu di dalam kehidupan saya dengan komitmen untuk hidup di dalam Dia, gitu ya. Apakah saya sudah benar-benar makin mencintai Tuhan dan firman-Nya, ataukah ya Paskah berlalu begitu saja, gitu ya. Jangan-jangan saya hanya melakukan banyak pelayanan untuk Kristus, tetapi saya kehilangan Kristus itu Kristusnya. sendiri, Oke. gitu ya. Dan di dalam pendidikan pun saya juga berpikir bahwa ketika kita merayakan Paskah, gitu ya, kita ingat bahwa Kristus bukan hanya mati buat saya, gitu ya. Dia bukan hanya menyelamatkan saya, tapi juga menyelamatkan tiap-tiap orang pilihannya, dan salah satunya juga pasti ada anak-anak yang Tuhan pilih, gitu ya, untuk diselamatkan. Nah, apakah saya sudah dengan rajin memberitakan Injil kepada mereka, gitu. Jadi maknanya adalah, atau yang bisa direfleksiin adalah, apakah kita tuh sudah membawa jiwa ya, membawa jiwa kepada Tuhan gitu. Kadang-kadang kita hanya fokus kepada acara-acara, tapi kita kehilangan maknanya. Apakah kita sudah bisa membawa jiwa-jiwa itu kepada Tuhan gitu ya. Kalau untuk anak-anak mungkin udah nggak sih kita cerita gitu ya ke teman-teman kita, Tuhan tuh atau Yesus tuh ini loh gitu ya, dan membawa mereka kepada kasih yang besar itu ya. Betul. Oke. Kalau dari Pak Ang nih, Nah, ya sebetulnya sebagian mirip dengan Selina. Nah, mungkin yang menarik adalah untuk, ya mungkin bukan hanya Paskah ya, pekan tadi ya. Saya tergelitik dengan misalnya kalau ditanya saya percaya Yesus enggak. Kadang-kadang saya, mungkin Bapak Ibu, anak-anak di rumah, kita dengan mudah mengatakan saya percaya Yesus. Cuma yang jadi satu pertanyaan, Yesus yang mana? Toh penjahat yang dibebaskan namanya pun Yesus. Yesus Barabas. oh, Iya kan? Terus ya, berkaitan dengan simbol. Kita sebagai orang Kristen di gereja kita, bahkan kita mungkin punya liontin salib ya. Wah, saya pakai salib, saya percaya salib. Jadi saya juga berpikir, salib yang mana? Toh di Golgota ada 3 salib. Ya, saya lagi mikir-mikir, oke lah, kalau salib penjahat yang bertobat percaya Yesus, dan Yesus katakan hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Getsemani. Is okay, masih is okay. Yang satu salib Yesus, itu harapan kita, harapan saya. Lah kalau salib yang satunya lagi gimana? Nah kadang-kadang kita seperti itu ya, mungkin karena kebiasaan, rutinitas dan lain sebagainya. Biarlah kita juga di dalam kita hidup ya, momen Paskah ini kita kembali mengingatkan diri, kita mengevaluasi diri, benarkah? Nah kalau sekarang berkaitan dengan Paskah, apakah betul-betul Yesus yang bangkit, Yesus yang menang, Yesus yang hidup, itu yang saya imani, saya amini, saya turuti. Jangan Yesus yang kita aku, Barnabas yang kita ikuti misalnya. Dan kembali, Yesus yang seperti ini juga, yang tadi Miss Lina ulangi, tekanin, garis bawahi, kita juga beritakan. Jadi kita menyampaikan berita Paskah, Yesus Kristus yang sudah mati, ya, sudah menebus dosa kita, dia bangkit, dia hidup, dan hidup kekal selama dia hidup, ya, hidup untuk menyertai kita orang percaya. Itu sih Mr. Andi. wow, ini benar-benar menegur saya pribadi juga ya tentunya, dan juga mungkin teman-teman atau juga mungkin siswa-siswi yang nonton gitu ya, bahwa apakah kita itu menghidupi Kristus yang benar gitu ya. Selama ini mungkin jangan salah Yesus ya. salah gitu ya. Atau mungkin kita memakai liontin salib sebagainya, tapi rupanya salibnya salah gitu ya. Jadi inspiring banget. Thank you banget Pak Ang dan juga untuk Miss Lina ya. Inspiratif banget hari ini, kita tuh bisa banyak belajar mengenai Paskah. Saya yakin kalau saya sendiri bisa banyak pencerahan, banyak belajar hari ini, tentunya yang nonton juga lebih banyak lagi nih ya pencerahan-pencerahan yang mungkin bisa. Semoga ya Mr. Andi ya, itu ya harapan kita ya. Betul. Dan satu hal kita perlu pahami bahwa Paskah itu berbicara mengenai pengorbanan, berbicara mengenai harapan ya, dan bagaimana kasih karunia Kristus itu begitu besar datang kepada kita, mau mati, dan jangan cuma mati, tapi bangkit dan hidup. Kalau mati aja ceritanya selesai. Tapi mati dan bangkit.
Itu aja, dan terima kasih untuk semua yang sudah menyaksikan. Sampai jumpa lagi di podcast kita selanjutnya dengan topik-topik yang pastinya lebih menarik ya, dan pastinya lebih seru-seru lagi. Selamat Paskah semuanya. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan Yesus Mari. memberkati. Paskah. Selamat Paskah.